Nah, KDM adalah pemantik, Mas, pemantik untuk membangkitkan jiwa-jiwa tua yang saat ini sedang menunggu kapan nih waktunya kita bergerak bersama. Karena sudah saatnya kita kembali ke ajaran leluhur kita. Sudah saatnya kita memuliakan alam. Gitu. Kita butuh ya. Kita udah lama loh nggak punya pemimpin yang cerdas gitu. Betul. Kan agak beda ya sama yang di Solo, mereka agak beda kan. Karena Jadi sedikit berbeda ketika beliau tadi berbicara, apa sih ciri-cirinya kalau kita itu ditunjuk leluhur, kita tuh selaras dengan alam. Kebetulan yang tidak kebetulan, Mas. Itu satu. Yang kedua, dia akan sangat mudah menundukkan orang yang berhati keras menjadi lembut, Mas. Itu ciri kedua. Seberapapun tentang begitu lihat KDM langsung head to head, luluh, Mas. Iya. Itu salah satu ciri-ciri dari bahwa Anda petugas leluhur. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Yang ketiga, yang mungkin tidak disadari, beliau memiliki energi yang tidak pernah habis. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Dok, ada angka konkret nggak sih untuk melakukan manifesto menggunakan meditasi siddhakarya gitu ya, supaya kemudian kita itu memiliki perspektif knowledge yang berbeda dalam hal manifestasi gitu. Kita tahu bahwa di segmen-segmen sebelumnya kita ngobrol tentang cerita David gitu ya. Ini menurutku sesuatu yang sangat urgent untuk terus kita transformasikan biar banyak teman-teman tuh yang tertolong bisa melakukan manifestasi. Semuanya kan sebenarnya sudah lengkap ya di dalam diri gitu, tinggal kemudian kita menemukan gitu ya, menyadari ada potensi yang sangat luar biasa dalam tubuh kita gitu kan, Dok. Gimana itu, Dok? Konkretnya gimana sih, Dok? Gini, Mas Hendra, tari siddhakarya itu kan juga dinamakan tari pajegan. Pajegan itu berasal dari kata jeg yang artinya sendiri, Mas. Satu orang menarikan 6 topeng. Nah, dalam konteks manifestasi, yang sering berhasil melakukan manifestasi itulah satu topeng yang sangat spesifik. Nah, itu kenapa ketika teman-teman melakukan manifestasi, kadang cepat, kadang lambat, kadang mau, kadang tidak. Karena topeng yang digunakan atau state yang digunakan pada saat mengucapkan manifestasi itu, meniatkan manifestasi itu tidaklah topeng yang spesifik ahli untuk menarik manifestasi. Nah, langkah konkret dalam konteks kodifikasi tari topeng siddhakarya, teman-teman harus memiliki state spesifik. Contoh misalnya saya, ketika saya mau membuat manifestasi, saya harus merubah topeng saya menjadi topeng penasar, Mas. Seorang topeng penasar. Jadi ketika kita menjadi topeng penasar tanah gitu ya, dengan elemen tanah, ya sudah, perasaan yang muncul tuh langsung seperti itu. Kalau di dalam hipnosis ini di anchor lah, di anchor. Siapa? Contoh Mas Hendra. Bagian satu adalah ahli konten kreator, bagian dua adalah seorang pebisnis, bagian ketiga ini ahli manifesto. Nah, agar tidak kita menyebutnya Hendra 1, Hendra 2, Hendra 3, maka dalam tari topeng siddhakarya ini dibuatkan sebuah nama. Oke. Misalkan namanya Joko, biar Joko terus gitu ya. Atau Untung, si Untung aja disuruh nih gitu ya, yang diafiliasikan dengan Untung terus. Maka ketika mau melakukan manifesto, kita hening sebentar, kita panggil tuh si Untung. Saya minta si Untung yang aktif ya, untuk menjadi imam dari topeng-topeng yang lain. Begitu si Untung aktif, ditandai oleh state si Untung, Mas. Dia orangnya optimis, tenang, kalem. Baru di situ kemudian kita lakukan manifestasi. Itu konkretnya, Mas. Jadi mesti spesifik topengnya. Ada teman-teman yang punya pengalaman, dia itu selalu mengimajinasikan, ngasih energi bahwa di depan rumahnya itu ada dia menciptakan makhluk khusus gitu untuk menjaga rumah gitu ya. Dan dia selalu kasih intensi itu terus menerus gitu ya. Ada dia ciptakan juga sahabat virtualnya untuk bagian ngisi
ATM BCA, ATM BRI ada sendiri, ATM BNI ada sendiri, ada yang bagian jaga rumah ada Nggak tuyul lah ya sendiri konsep gitu namanya. Iya. Gimana itu sejalan dengan itu nggak dok? Oh iya, iya. Kan energi itu bisa menjadi plasma ketika itu diberikan atensi terus-menerus. Semakin detail kita memberikan bentuk dari plasma energi itu, maka dia kalau orang yang bisa melihat akan terjadi seperti itu. Nah, plasma ini merupakan energi yang terkumpul yang sudah memiliki frekuensi tertentu, Mas. Oke, Ini yang oke. kemudian bekerja sesuai dengan prompt tadi itu. Iya, iya, Promptnya, iya, saya iya. mau tugas kamu adalah mengisi ATM saya. Itu sebenarnya sama dengan plasma energi itu. Jadi, ketika intensi, yang disebut dengan intensi adalah perasaan emosi yang ditaruh di situ, Mas. Semakin intens, maka energi akan mengalir ke sana. Saya jadi mulai terbuka wawasan bahwa ketika kita ngomong soal AI, itu kan butuh yang namanya prompt gitu ya. Waduh, manusia tuh sebenarnya tombol-tombolnya udah lengkap semuanya gitu ya dok ya. Yang menarik adalah ketika Mas membuat sebuah plasma, katakanlah membuat satu bentuk energi atau topeng yang bertugas untuk memanifestasi, dan itu Mas dilakukan secara kolektif dengan cara yang sama, maka plasma ini akan membesar, Mas. Akan besar. Itu kenapa keseragaman metode itu menjadi penting. Contoh, oke teman-teman, kita aktifkan si untung ya dalam diri kita. Semua bagian diri ini namanya si untung gitu. Kita kerahkan cinta ke sana, itu dia akan lebih kuat. Jadi di plasma ini dari kecil, dari individu, itu akan menjadi besar. Nah, sehingga leluhur kita mewujudkan plasma itu dalam bentuk ruang dan waktu, Mas. Dibuatlah ruang-ruang yang angker, dibuatlah ruang-ruang suci yang tidak boleh orang sembarangan ke sana. Gua, tempat yang tinggi, ruang-ruang untuk mohon berkah. Nah, ruang-ruang itu yang mesti kita jaga, kita sadari bahwa itu adalah sebuah prompt yang dicetuskan oleh leluhur kita dan terus berlanjut. Nah, tugas kita adalah untuk mempertahankannya, bukan untuk merusaknya. Jadi yang kita yakin bahwa oh ini prompt nih, kalau kita ke sana untuk mengunduh kesejahteraan, ya sudah, oke. Kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya. Jadi bukan untuk berhala ke mereka, tidak loh. Namun untuk mengunduh kebijaksanaan, kecerdasan yang sudah dibuat sebelumnya. Artinya dokter bahwa teknologi secanggih apapun, even itu adalah handphone, mesin, AI sekalipun, semuanya terinspirasi dari sistem tubuh manusia. Tepatnya leluhur kita. Leluhur kita. Jadi pemahaman leluhur kita terhadap diri tubuhnya. Jadi itu kenapa Mas, ada tempat-tempat yang kalau kita berdoa di situ, kok rasanya langsung shoot gitu kan, enak. Oke, Mekah, itu jutaan, puluhan juta, bahkan ribuan juta ya, itu meyakini gitu ya, center itu di situ. Andai kata Itu terjadi. digeser ke Borobudur gitu ya, Borobudur yang akan... Kalau kita secara kolektif meyakini, Borobudur terus dibicarakan, terus dilakukan, secara periodik dilakukan. Nah, itu yang kemudian menginisiasi kenapa di Bali diciptakanlah sistem tumpek, Mas. Ada tumpek wayang, agar secara kolektif kita bayangin, di hari yang sama kita melakukan ritual yang sama untuk tujuan yang sama. Untuk mengapresiasi kecerdasan tanaman, tumpek wariga. Bayangin, Mas, energinya, nyepi. Jadi vibes-nya kan menjadi besar. Nah, itu kenapa tugas kami sebagai di Bali ini kan menjaga vibrasi warisan itu. Ya. Jadi bukan tempatnya. Tempat ritus boleh dihancurkan, tapi spiritnya kan tidak. Nah, namun banyak sekali spirit-spirit ini yang tidak tersampaikan, bahwa yang kita jaga itu adalah sebenarnya spiritnya. Contoh Danau Bratan. Spiritnya adalah bagaimana air itu tetap bisa mengalir. Bagaimana air itu sebagai sebuah pusat dari kehidupan. Itu kita sucikan, kita jaga, kecerdasannya kita jaga. Sehingga dengan dijadikan itu kawasan suci, Mas, kita tidak membawa pabrik tekstil ke sana dengan potensi membuang banyak racun, ya hal-hal seperti itu loh aplikasinya. Nah, Dok, sebelum kita lanjut ya tentang memperdalam tentang meditasi Siddhakarya ya. Iya, Siddhakarya ya. Iya, iya. Aku tertarik ya. Saya tertarik banget dengan waktu dokter tadi bilang soal Mekah gitu ya. Kita tahu kan sekarang ada pemimpin yang sangat fenomenal nih. Kang Deddy Mulyadi, KDM gitu ya. KDM ini top menurut saya. Kenapa top? Dia benar-benar mengembalikan
kesadaran masyarakat bahwa kiblatmu yang sebenarnya itu sudah ada di dalam diri setiap manusia, agama apa saja gitu. Ini andai kata kita boleh berandai-andai nih dokter. Andai kata secara grassroots kan beliau saya pikir gitu ya, dengan adanya media sosial hari ini gitu ya, secara grassroots selesai lah ya. Saya yakin selesai gitu. Andai kata kemudian Pilpres hari ini gitu ya, dengan apa tuh namanya akuntabilitas seorang KDM yang seperti itu, saya yakin dia bakal jadi pemenang. Kita tahu bahwa di beberapa provinsi aja sampai minta barter gubernur dan lain sebagainya gitu. Itu artinya masyarakat melihat integritas, ketulusan gitu ya, akuntabilitas, apa tuh namanya dedikasi terhadap orang-orang yang termarginalkan itu begitu terrepresentasi dalam diri seorang Deddy Mulyadi gitu. Nah, pertanyaan besarnya gini dok, andai kata KDM jadi presiden, apa nggak sepi tuh masjid-masjid, gereja-gereja, dan tempat-tempat ibadah yang lain itu, karena setiap manusia sudah menemukan kiblatnya di dalam dirinya sendiri gitu. Analisanya Dokter Ngurah Putra gimana tentang hal ini? Yang pertama, Mas, saya sangat setuju karena itu sejalan dengan apa yang kami warisi di Bali. Oke. Bahwa pusat dari ketuhanan itu ada di dalam diri. Nah, jadi ada ceritanya ini, izin ini, ada ceritanya. Dulu sang penguasa itu memberikan kita kuasa seperti beliau. Sehingga di Bali dulu dikenal bahwa manusia itu dewoya, manusia butaya. Jadi kita bisa sebagai dewa yang maaf semuanya, bisa sebagai manusia, bisa sebagai buta. Nah, ketika keserakahan kita terjadi, itu diambil, Mas, oleh penguasa. Nah, sang penguasa nanya ke penasehat, "Oh, penasehat, tim ahli, taruh di mana nih sekarang nih kekuasaan ini, kemampuan ini? Taruh di dasar laut aja, dia pasti nggak bisa. Kalau dia tahu itu dasar laut, pasti dia akan menyelam. Taruh di dalam gunung, nggak bisa. Kalau itu ditaruh di dalam gunung, pasti akan dicari. Setelah berpikir lama, saya punya ide. Gimana kalau taruh di hatinya? Karena pasti mereka tidak satu kepikiran. Yang kedua, jarak antara pikiran ke hati itu jauh. Orang yang berjalan dari pikiran ke hati itu bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Walaupun secara anatomis dekat. Itu satu. Yang kedua, bahwa ketika seseorang itu secara makrifat memahami kiblat itu ada di dalam dirinya, maka justru dia akan memenuhi tempat ibadah, Mas. Karena semua tempat adalah tempat ibadah. Itu satu. Yang kedua, ketika ada suatu tempat ibadah, pura, masjid, dia akan datang dengan hati yang fitrah. Tapi kenyataannya nggak begitu, dok. Makin orang mulai memahami jati dirinya, makin dia jarang ke tempat-tempat ibadah itu, dok. Kenyataannya begitu. Dulu saya dan ayah saya berada di fase setengah-setengah seperti itu, Mas. Itu kan setengah pemahaman kita. Bahwa ya Tuhan itu bisa didapat di kita, bahkan penganut sesi jenar Tuhan itu saya kan gitu kan. Namun tidak di situ konsepnya, itu harus berlanjut. Kalau misalnya kita paham bahwa Tuhan itu saya dan saya adalah Tuhan, maka itu berlanjut pada premis kedua, tatomasi, bahwa kamu adalah aku adalah kamu. Oke, berarti ada pemahaman rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3 dan betul, seterusnya. Betul, gitu jadi ya. tidak berhenti di situ. Oke, nah, paham. Saya adalah percikan terkecil dari beliau. Selesai. Namun untuk saya menjadi lebih besar, berdampak besar, melakukan yang lebih besar, maka saya harus berkumpul dengan cahaya-cahaya kecil itu. Maka saya harus datang ke tempat-tempat yang memiliki tujuan yang sama. Kalau ke pasar, tujuannya apa, Mas? Belanja. Maka di situ ditempatkanlah pura melanting, Mas, di kami. Tempat ibadah di situ, karena di situ orang berdoa untuk berjualan, untuk membeli yang baik. Tempat ibadah, pasar itu. Rumah sakit, tempat untuk ngapain? Memohon kesembuhan. Justru di rumah sakit orang paling tulus berdoa, karena dia dihadapkan dengan maut. Tempat ibadah kan itu? Tempat ibadah. Ibadahnya dokter, perawat bidan, ibadahnya pasien. Apalagi tempat ibadah betulan, Mas. Gitu ya. Jadi salah apabila kita memahami hanya sampai di situ, setengah-setengah pemahamannya menurut saya. Gitu. Jadi justru ke depan orang akan meredefinisikan tempat ibadah itu tidak lagi masjid. Jadi saya ingat almarhum Ananda Krishna. Kalau Anda dapat melihat Tuhan di masjid, di gereja, di
di pura, barulah Anda mengetahui Tuhan. Jadi misalnya saya Hindu nih, saya ke masjid, saya Iya. bisa merasakan damai yang sama yang saya alami di pura dengan di Islam. Disitulah kemudian saya menemukan beliau. Oke. Karena saya bisa menemukan itu di mana-mana. Oke, artinya dalam perspektif ini, dalam perspektif Dr. Filosofi Ngurah, KDM ya, itu ya, ha-ha. nggak boleh dimaknai sampai di situ saja. Oke. Harus berlanjut, Mas. Jadi andai kata KDM jadi presiden gitu ya, justru kemudian ketika kemudian seseorang sudah menemukan kiblat di dalam dirinya, itu justru mereka akan menerjemahkan yang di dalam itu termasuk di luar, Keluar. termasuk kemudian di tempat-tempat ibadah Iya. kita berkumpul bersama gitu. Yang jadi persoalan masjid, gereja, pura, wihara, kuil dan lain sebagainya itu kan tidak bayar nih. Nah, ketika kemudian orang sudah ngerti bahwa kemudian ya oke lah nggak bayar, kalau ke masjid nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa. Toh ini untuk apa tuh namanya kerukunan bersama, persatuan dan kesatuan gitu ya. Yang jadi persoalan ketika kemudian Ka'bah nih. Nah, aku mencari kiblatku harus bayar segitu besar gitu ya. Sementara dia udah tahu secara esensi jati diri udah ada di dalam dirinya, kiblat ada di dalam dirinya gitu. Ya. Nah, kalau kemudian orang pada sepi ke Ka'bah, orang Arab makan apa nanti? Andai kata itu kan tercemin, KDM itu kan, KDM efek itu kan luar biasa, Dok. Luar Efek, Mas. biasa gitu. Itu yang kemudian menjawab, Mas. Saya kan bukan Muslim ya, jadi saya agak bebas jawabnya. Itu yang menjawab. Ada beberapa tempat di Indonesia diyakini dari sana sudah bisa ke Ka'bah, ya kan? Sebenarnya ini perlu. Kenapa? Kalau dilihat dari sekarang, tidak bisa semua orang Indonesia pergi ke Ka'bah, nggak bisa dengan antrian yang panjang, ya kan? Yang kedua, kalau kita mengacu pada energi, maka tidak ada dimensi itu sebenarnya. Ruang dan waktu itu ilusi kan. Jadi orang Hindu ke India, orang Kristen ke Vatikan, orang Arab ke Ka'bah itu sebenarnya tidak ada. Kalau hatinya belum damai, belum menemukan kiblat di dalam dirinya. Jadi menurut saya ini sebuah kebangkitan budi, Mas, kebangkitan kesadaran. Orang menjadi melek semelek-meleknya bahwa bentuk ruang dan waktu bangunan di luar itu bukanlah itu sebenarnya. Apakah orang yang sudah ke Ka'bah berkali-kali lebih berketurunan dari kita? KDM bilang, dokter yang kandungan yang menyuruh orang untuk melahirkan sesar nggak diterima itu Ka'bahnya. Begitu juga pejabat yang korupsi, walaupun setiap minggu ke Ka'bah, itu beliau bilang kan benar begitu, Mas. Artinya ini perlu disejalankan. Jadi menurut saya sepakat dengan Guru Gembul, harus hati-hati dengan pernyataan KDM. Tidak bisa dipotong-potong begitu. Karena kan pemahaman beliau pasti tidak nyampe, Mas. Masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak akan mencapai itu. Kitalah yang kemudian membantu beliau menjelaskan, membreakdown. Itu tugas kita. Kenapa? Untuk membangkitkan agama Budi ini, KDM, Guru Wayan Mustika tidak bisa sendiri. Perlu peran Mas Hendra, Mas Ali, saya. Kita perlu menggaungkan bersama-sama. Sehingga ini menjadi gerakan kolektif yang memang sudah diharapkan leluhur kita sejak dulu, Mas. Saya tuh yang sedih ya. Kan kamu adalah aku yang lain gitu ya. Andai kata kemudian KDM jadi presiden, itu kan membawa efek kesadaran yang sangat luar biasa bagi rakyatnya. Ya kan? Oh, ternyata kiblat itu sudah ada di dalam diri. Kalau Ka'bah sepi, terus kemudian minyak di sana juga makin lama makin habis gitu ya. Orang Arab makan apa gitu? Orang Arab apa berpikir kalau kita kelaparan? Kita kan seolah-olah selalu di bawah ya. Kalau pas gempa Aceh gitu, Pak Jogja ya. Artinya kesadaran ini konteksnya tidak ke sana, Mas. Itu orang pebisnis, yang marah-marah orang bisnis. Tour travel tuh marah. Tapi kalau untuk konteks kita menuju ke atas, seharusnya kita nggak marah gitu. Itu kan, Mas. Jadi yang marah dengan KDM tuh tour travel. Propaganda gini emang perlu ya, Kak, katanya. Gimana itu live ya? teman-teman? Kita jadiin KDM presiden ya. Itu propaganda tidak langsung. Iya. Tapi Mas, saya suka apa yang diceritakan Guru Wayan Mustika dan KDM ini sejalan. Jadi KDM sebagai politikus itu dampaknya lebih besar dari orang-orang biasa. Iya. Jadi penting orang-orang seperti ini, contoh misalkan
beliau kan berani melabrak ketidakpopuleran itu, tapi memberikan sebuah insight-insight. Lu enggak, pikiran saya begini gitu. Bahkan saya yakin preman pun akan tunduk, sebagaimana kisah-kisah wali yang dipremani gitu ya, kemudian preman itu menjadi muridnya kan begitu kan. Saya yakin itu akan terjadi dalam cerita-cerita ke depan ini, karena memang kekuatan cinta, kekuatan kasih sayang jauh lebih besar dari sayang. Mantap nih dokter, ini luar biasa dokter Ngurah. Iya kan, sekarang kan begitu kan, Grid itu seolah-olah tolong pasang itu. Enggak, saya yakin kok kekuatan cinta yang kita, Hercules ya. iya yang Tapi ini kan. yang terbaru kan, kita ini sama-sama di bawahnya Pak Prabowo. Loh, Kan. itu kan ruang rekonsiliasi. Iya, ruang rekonsiliasi beneran tuh, dukung lah program-program KDM. Makanya kan gitu yang dilakukan Betul. oleh GRIP. Itu kan cinta. Disatukan oleh sama-sama Pak Prabowo. Apapun jalannya, akhirnya mereka menjadi bersekutu. Dan bagus, akhirnya Grid mendukung Program-programnya KDM. bahkan mengkritisi para birokrat yang nanti tidak menjalankan tugas. Nah, kan keren ini. Loh, betul. Jadi preman, Mas, sebenarnya itu bukanlah musuh. Namun mereka, saudara-saudara kita, memiliki energi yang lebih. Nah, KDM mampu mentransformasikan preman itu menjadi sebuah kekuatan non-government. Ditempatkan di tempat yang baik. Sehingga beliau sebenarnya menempatkan prinsip-prinsip Bali nih. Butoyo, Dewoyo, Manusoyo. Awalnya, kalau misalkan beliau itu, ormas itu, memeras orang menjadi buta, Mas, di Bali. Tapi KDM mampu menempatkan beliau di ruang yang tepat, akhirnya menjadi dewa. Ya. Tapi dalam perspektif Bali nih dokter, mungkin nggak sih KDM ini adalah reinkarnasi dari seseorang yang dulunya suci di Jawa Barat gitu, untuk kemudian dia ditugaskan kembali gitu ya, karena ini udah nggak karu-karuan, ada misi mulia, mungkin terjadi nggak kayak gitu tuh? Karena kita berbicara kemungkinan, kan pasti mungkin ya. Dan setiap orang dari kita, termasuk teman-teman yang saat ini nyangkut gitu ya di acara ngaji Roso, itu merupakan jiwa-jiwa tua, Mas. Kenapa? Kalau jiwa-jiwanya belum siap, alah ngaji Roso pasti di skip langsung. Tapi ketika dia adalah jiwa-jiwa tua, ada suatu vibrasi yang membuat dia sebentar, saya kayaknya harus stay tune di sini nih. Ada apa nih? Biarkan aja mengalir. Nah, KDM adalah pemantik, Mas, pemantik untuk membangkitkan jiwa-jiwa tua yang saat ini sedang menunggu kapan nih waktunya kita bergerak bersama. Karena sudah saatnya kita kembali ke ajaran leluhur kita. Sudah saatnya kita memuliakan alam. Gitu. Kita butuh ya. Kita udah lama loh nggak punya pemimpin yang cerdas gitu. Betul. Kan agak beda ya sama yang di Solo, mereka agak beda. Karena Jadi sedikit berbeda ketika beliau tadi berbicara, apa sih ciri-cirinya kalau kita itu ditunjuk leluhur, kita tuh selaras dengan alam. Kebetulan yang tidak kebetulan, Mas. Itu satu. Yang kedua, dia akan sangat mudah menundukkan orang yang berhati keras menjadi lembut, Mas. Itu ciri kedua. Seberapapun tentang begitu lihat KDM langsung head to head, luluh, Mas. Itu salah satu ciri-ciri dari bahwa Anda petugas leluhur. kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Yang ketiga, yang mungkin tidak disadari, beliau memiliki energi yang tidak pernah habis. Coba bayangin, terus kita live terus kan, kita pun kalau di posisi beliau nggak capek-capek nih, gitu. Nggak, karena energinya udah beda. Semesta udah mendukung gitu ya. Nggak Bahkan, bisa diem orang kayak gitu ya. Kalau beliau diem malah sakit. Dan habisin berapa miliar uang dia pribadi untuk dibagi-bagi model kayak gitu ya, Pak Dokter ya. Tapi ya ini, Mas, dari hukum vibrasi beliau pun sudah menyampaikan, mengkonfirmasi, saya tidak pernah habis materi saya. Karena beliau selalu menyalurkan itu. Beliau tidak pernah mendiamkan materi itu. Jadi benar-benar kita dapat pemimpin teladan gitu ya, Dok ya. Dan menarik adalah pemimpin-pemimpin kuat itu selalu kehilangan istri. Nah, ini serius. Jawa Timur juga kehilangan pasangan, Dok. Serius. Kehilangan istri. Kenapa? Karena energi beliau terlalu besar. Akhirnya beliau kembali ke istri alam. Raja Jawa dulu beristrikan Ratu Selatan. Jadi harus istri itu akhirnya menjadi alam. Alam adalah istrinya. Gitu. Karena yang masuk ke beliau adalah Purusa. Purusa itu energi ayah, gitu. Ayah semesta. Meskipun pada waktu berikutnya dia nikah lagi gitu ya. Pasti yang dinikah ini memiliki jiwa ibu semesta. Oke. Seperti MH Ainun Najib. Iya, benar juga ya. Betul. Jadi ketika Pak KDM menerima
dirinya menjadi wayang dari ayah semesta. Mm-mm. Dan ketika istri beliau tidak menerima itu, tetap sebagai wujud insani, itu kan vibrasi akhirnya bertolak. Ya udah Tapi bisa. tapi kalau ibu semestanya terlalu banyak kayak Bung Karno itu gimana, Dok? Ya nggak masalah kan. Oh, Itu nggak kan menjadi masalah, ya. ciri khas dari masing-masing pimpinan. Iya, iya, iya. Namun iya. kalau kita lihat, banyaknya istri Soekarno dengan banyaknya jasa yang beliau berikan kepada kita. Iya, iya, iya. Kalau ditimbang-timbang kan tidak ada artinya, Mas. Artinya sisi gelap itu harus diinikan Itu kan gelap dan terang kan tergantung subjektivitas. subjektif ya. juga. Nah, bagi wanita yang dinikahi itu merasa beruntung. Oh iya dong. Ya toh? Mm-mm. Wah, saya beruntung nih. Saya adalah istri Soekarno. Nah, dalam konteks KDM ke depan tidak menutup kemungkinan beliau memiliki lebih dari satu wanita. Iya, iya. Tapi konteksnya beliau tidak hawa nafsu loh. Sama Nabi Muhammad berapa istrinya? Kan boleh toh lebih dari satu. Artinya beliau menikah itu dengan sebuah kesadaran yang murni. Gitu. Ya, nasib-nasib Habib itu ya. Kalau KDM gimana? Berbeda dengan Nasibnya si Walid kan, berbeda kan? rungkat lah ya. Turun yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu ya. Udahlah, kita mudah-mudahan berdoa ya teman-teman semuanya yang terbaik buat bangsa ini. Mudah-mudahan KDM diberikan kesehatan ya, menjadi inspirasi selalu buat kita Kita semuanya semua. gitu ya. Dan saya ini Mas, kalau kita ingin mendukung KDM, kita harus sering komen, reshare komen beliau. Kenapa? Itu kan akan menguatkan vibrasi beliau. Betul. Jadi jangan biarkan beliau berjalan sendiri, jangan biarkan beliau bergerak sendiri. Kita harus aktif ikut. Kenapa? Mungkin jarang kita akan mendapatkan kelahiran seperti orang KDM. Ya, Nah, harapannya KDM yang masih sembunyi sekarang bisa muncul dan bangkit. Kita berkolaborasi, jangan takut untuk nanti aku dikira ikut-ikutan KDM. Enggak, karena kita sejatinya sama gitu. Iya. Kita KDM yang di posisi kita. Nah, di Ngaji Rauso KDM-nya adalah Mas Hendra, gitu kan. Di Sidakara Institute KDM-nya saya, begitu. Minimal di keluarga kita adalah KDM-nya yang memberikan Jadi, sebuah jalan terang. kita gitu. semua kita temani KDM supaya banyak orang tersesat dalam kebenaran gitu ya, kira-kira. Menyesatkan diri dalam sinar. Menyesatkan diri dalam sinar.